Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinya Nua dari kelas PIB semester 5. Saya akan membuat video untuk menunjang tugas UTS kajian kitab kuning Sejarah Peradaban Islam, kitab Khulasoh Nurul Yakin, dari bab 1 sampai bab 20, mengenal sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ad-Dawrul Awal min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad al-Khulasah Sayyidina Muhammad huwa Rasulullah illan nasi ajma'in ja'a bidinil Islam wa huwa Arabi Quraisy Adnani, yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam, dan beliau berbangsa Arab, suku Quraisy dan keturunan Bani Adnan. Kemudian yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Abuhu Abdullah bin Abdul Muthalib wa ummuhu Aminah bintu Wahbi yaltaqi nasabuhuma fi jadihil khamisi mata abnuhu wa huwa fi batni ummihi, yang artinya ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib, ibu beliau Aminah binti Wahab. Nasab keduanya bertemu di datuk yang kelima. Ayah beliau meninggal ketika sedang dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, wiladatuhu wa radha'atuhu. Wilada bimakata amal fil wa arda'atuhu Fawaibatul Islamiyah thumma Halimatul Sa'diyah, yang artinya Nabi dilahirkan di Mekah pada tahun gajah dan disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah, kemudian oleh Halimah as-Sa'diyah. Kemudian yang keempat, wafatuhu ummihi wa khadwanatuhu tuwfiyat ummuhu wa ummuhus sanawah wa dafana bi abwa'i fahadonatu ummu aymana khadimatu abihi, yang artinya itu ibu Nabi Muhammad SAW wafat ketika beliau berumur 6 tahun dan dikebumikan di Abwa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman, pelayan ayah beliau. Kemudian yang kelima itu tarbiyatuhu wa wafatu jadihi rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa tuwfi jadduhu wa umruhu famani sanawah wa kafalahu Abdul Thalib, yang artinya kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muthalib mendidik beliau sesudah ibunya wafat, dan Abdul Muthalib wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Kemudian paman beliau yang mengasuhnya. Kemudian yang keenam itu ra'yuhul ghina wasafratuhul ila Syam kana fi sigorihi
yar'al ghanami ahli Makkah wa safara ila Syam ma'a ammihi wa huwa tis'in aw ibnu salasa asyara wa ra'ahu rahibu Bahirah. Kemudian Bahirah wa'arofa fihi alama nubuwah. Nah, yang artinya ketika Nabi Muhammad SAW, ketika kecil Nabi Muhammad SAW mengembala kambing orang-orang Mekah, beliau berlayar ke Syam. Kemudian beliau berlayar ke Syam bersama pamannya pada umur 9 atau 13 tahun. Beliau dilihat oleh seorang pendeta bernama Buhaira yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh itu safaratuhu saniyatu ila Syam wasafara ila Syam marata saniyah wa umruhu khamsun wa isrina sanatan fi tijaratin lisayyidati Khadijah wa hiya sayyidatu zatu ghinan wa sarofa wa kana ma'ahu gulamahu maisyarah. Yang artinya itu ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam kedua kalinya ketika umur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah adalah perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan akhlak. Ikut bersama beliau dengan pelayan yang bernama Maisyarah. Kemudian yang kedelapan itu zuwajuhu bisayyidati Khadijah ba'da ruju'ihi bisyaraini tazawaja bisayyidati Khadijah wa kana umruha arba'ina sanah ba'da zawjiha abilaha walabitha ma'ahu khamsa wa isrina sanah. Yang artinya itu setelah kembali selama 2 bulan dari dagang, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Setelah sebelumnya pernah menikah dengan Abi Hala. Siti Khadijah tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dalam pernikahannya selama 25 tahun. Kemudian yang kesembilan itu berbunyi baina Quraisy fi wada'il hajaril aswad lamma balaghul khamsan wa thalathina sanah jaddadah Quraisyin bina Ka'bah wa haqmatuhu fi wada'il hajar aswad mawdi'ah faqadarah shidah wa faqasadara sidah wa hakama muwafaqah. Yang artinya itu ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, kaum Quraisyin memperbarui Ka'bah dengan
memperbarui Ka'bah, dan mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu Nabi Muhammad melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan di antara suku atau kabilah-kabilah. Kemudian yang ke-12 itu yang berbunyi bada'u nuzulil wahyu ba'asnahu Allahu ilan nasi ala ru'asil arba'ina wa qad budil al-wahyu bira yusalliha, yang artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW kepada manusia ketika berumur 40 tahun. Wahyunya dimulai dengan mimpi yang baik. Kemudian yang ke-13 itu khalatul arabi qabla al-islam. Kana al-arabi qabla bi'syatihi mutanabidin mukhtalifin yadribu ba'duhum riqaba ba'din wa kana aktsaruhum musyrikin yaqtulun auladuhum wa banatihim, yang artinya sebelum diturunkannya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab selalu bertengkar. Golongan tertentu memerangi golongan yang lain. Umumnya mereka adalah orang yang musyrik, dan mereka membunuh anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Kemudian yang ke-14 itu adalah da'watus syirah. Bada ad-da'watus syirah fada'a qarabatahu wa allahu ila tauhid wal i'tilaf wa rifqi bidu'afah, yang artinya itu Nabi Muhammad mulai mengajak secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu dengan mengajak kerabat beliau tentang tauhid, persatuan, dan berkasih sayang terhadap manusia yang lemah. Kemudian yang ke-15 itu adalah awalul mu'minin. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like juga ya guys, agar sama-sama kita dapat memberi informasi yang bermanfaat. Dan apabila ada saran dari kalian guys, kalian bisa komen di kolom komentar yang di bawah. Oke guys, terima kasih dan wassalam. wa Ali banu Abil Thalib summa da'a Abu Bakrin ashabahu kang Utsman bin Affan wa Zubair bin Awam wa Zubair bin Awam famanah, yang artinya itu orang yang pertama beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abu Thalib, kemudian seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Kemudian mereka beriman kepada kenabian beliau.